seperti itulah wajar sekali kalau Rasul Paulus kemudian menggunakan sebuah gambaran ya tentang ibu yang bersalin. Iya. Saya sangat takjub ya bahwa dia tetap menggunakan gambaran ini. Sebuah gambaran feminin yang mengingatkan pada kita. Begitulah perjuangan dari seorang perempuan. Orientasi hidupnya untuk mengenal pencipta betul sebagai yang berdaulat. Nah, hanya kalau orang digerakkan oleh roh itulah, dia bisa lihat ulang hidupnya. Dia tahu siapa sesungguhnya yang harusnya menerima segala pemujaan, penyembahan yang merupakan orientasi dari hidupnya. God knows the end to which He will bring His creation, namely redemption, and that destiny is firmly set in His purpose. Ya, jadi kalau dibicarakan Tuhan sudah tahu dan menentukan, sebenarnya yang Dia maksudkan adalah bahwa penebusan dunia ini, bagaimana dunia ini pada akhirnya itu sudah ada dalam bagian rencananya. Sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab yang kami persembahkan kepada para sahabat pecinta Ngulik Alkitab sebagai media, sebagai sarana bagi para sahabat, bagi kita semua untuk membaca Alkitab dengan tekun dan juga menggali setiap teks dengan tekun, dengan sabar untuk menemukan pesan yang berharga dalam setiap teks yang diulik. Pada episode kali ini kita melanjutkan mengulik teks Alkitab secara khusus dari surat Roma pasal 8 ayat 19 sampai 39, surat Roma pasal 8 ayat 19 sampai 39. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung dan narasumber yang akan menolong kita telah hadir di studio, Bapak Pendeta Anwar Chen PhD dari Lembaga Alkitab Indonesia. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta dan semua sahabat Ngulik Alkitab. Iya, Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan lagi dan lagi menolong kita dan juga para sahabat pecinta ngulik Alkitab, terlebih lagi yang memang secara serius ya mengulik teks Alkitab secara eksposisi dari Roma pasal 8 ayat 19 sampai 39 di bawah judul Roh meneguhkan harapan akan pemulihan ciptaan. Roh meneguhkan harapan akan pemulihan ciptaan. Kita akan mulai bersama dan kita akan awali dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkaulah yang telah menginspirasi hamba-hambamu, termasuk juga Rasul Paulus, untuk mengungkapkan ya Tuhan, rencanamu bagi dunia ini. Dan pada hari ini kami kembali membuka hati kami untuk membaca ulang Tuhan, warisan spiritual ini. Sehingga kami semua dapat memperoleh sebuah wawasan tentang bagaimana Tuhan punya rencana atas dunia ini untuk memulihkan seluruhnya melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Amin. Amin. Saya akan membaca Roma pasal 8 ayat 19 sampai 39. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya.
Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Baik Pak Pendeta, ini Roma 8 ayat 19 sampai 39. Kita melanjutkan dari episode sebelumnya, Roma pasal 8 waktu itu ayat 1 sampai 18. Secara khusus Pak Pendeta, apa yang ingin disampaikan, kita mau mulai di segmen yang pertama ini? Ya, tentu kita ingin mengaitkannya kembali kepada apa yang telah dikatakan sebelumnya ya. Karena di dalam ayat 17 dikatakan, ya kita ini sebagai anak-anak Allah adalah ahli waris. Ya. Nah, ahli waris itu, yang diwarisi itu bukan hanya berkat-berkat, ya, tetapi juga penderitaan. Ya. Oleh karena itulah, di ayat 18, karena sadar bahwa ahli waris pun tidak bisa luput dari penderitaan, maka dikatakan, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Nah, jadi perspektif kemuliaan inilah yang harus dilihat ulang dalam situasi ciptaan yang di sini disebut sebagai mengeluh, ya, sedang merasa kesakitan gitu. Nah, sangat menarik dalam refleksi ini, refleksi Rasul Paulus yang melihat kembali seluruh, kita sebutlah sejarah keselamatan, sangat jelas di situ dia tidak fokus pada urusan pribadi. Ya, dia tertarik kepada bagaimana Allah punya kedaulatan atas dunia ini, tahu bahwa dunia ini sudah berantakan, ya, tetapi juga benar-benar sejak awal sudah punya rencana untuk memulihkannya pada akhirnya. Jadi tempat manusia dalam rencana ini adalah menjawab ya kepada rencana agung itu, ya. Nanti konsekuensinya jauh lebih luas, seluas ciptaan itu sendiri. Nah, di dunia yang kadang-kadang sangat terindividualisasi ya, di mana keselamatan juga sudah diprivatisasi gitu. Nah, ini penting mengingatkan kita kembali gitu. Privatisasi keselamatan. Iya, jelas semuanya urusan pribadi. Itu memang ada dimensi personal seperti itu. Ya. Tapi dalam tatapan Rasul Paulus yang sangat luas itu, dia melihatnya dari sudut pandang universal ya. Nah, kalau ketidaktaatan leluhur manusia yang pertama itu sudah mendatangkan begitu banyak masalah atas dunia ini,
dan kita ikut menjadi ahli warisnya, makanya yang namanya lingkaran kejahatan, kekerasan itu tidak berhenti-hentinya gitu ya. Nah, maka Tuhan juga sudah sejak awal punya rencana bahwa ini pada akhirnya harus dipulihkan. Dan tentu rencana itu baru terwujud di dalam perspektif yang dilihat oleh Rasul Paulus ya, ketika Kristus hadir di dalam daging. Nah, kita ingat kembali apa yang dikatakan dalam pembahasan kita sebelumnya. Jadi dalam keadaan yang sekarang ini apa boleh buat? Memang tidak bisa dibantah, dunia ciptaan sedang mengeluh tak henti-hentinya. Jadi kalau ada orang mengeluh ya banyak masalah dan sebagainya, loh ini memang dari dulu sudah dilihat. Karena ciptaan sudah keluar dari rel yang sejak awal dirancang oleh Allah. Tapi Allah bukan Allah kalau dia menyerah. Maka dia juga sudah punya rencana alternatif istilahnya. Oleh sebab itulah dia bisa katakan rencana alternatif ini sudah ditentukan sejak semula. Sehingga manusia tidak punya andil untuk mampu mengurus sendiri ya. Tambal sulam bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi untuk istilahnya menebus ciptaan ini, memulihkan secara total tidak mungkin. Hanya pencipta yang sanggup membereskan secara penuh ciptaannya gitu. Kita hanya ciptaan, kita hanya bagian ya dari ciptaan di tengah-tengah. Waduh, bagaimana ya alam semesta yang sangat luas ini yang Tuhan cintai dan Tuhan ingin selamatkan. Nah, tentu tempat dari orang-orang percaya, anak-anak Allah ini penting. Karena ketika Tuhan berkarya, saya istilahkan, dia mencicil lewat orang-orang yang telah dia persiapkan, dia panggil untuk turut dalam sebuah proses membarui dunia. Nah, itulah sebabnya dalam keadaan mengeluh inilah sebenarnya Rasul Paulus mengatakan seluruh ciptaan rindu menantikan saat penyingkapan anak-anak Allah. Seluruh ciptaan. Ya, karena dunia ini akan dipulihkan kelak ketika apa yang menjadi kemuliaan anak-anak Allah itu disingkapkan. Nah, itu dalam bahasa Yunani disebut dengan apokalipsis. Ya, jadi era apokaliptik itu sedang dinantikan. Sebelum tiba era itu, ya kita semua seperti orang yang sedang mendambakan sebuah kelegaan, kelepasan. Di tengah-tengah belenggu, kehancuran dan kebinasaan yang sebenarnya menjebak kita. Dunia ini. Nah, itu cara Rasul Paulus merefleksikan seluruh pengalaman yang dia lihat ya. Bagaimana Allah murka terhadap dunia karena manusia tidak menyembah dia dan akhirnya semua berjalan di luar kendali manusia itu sendiri. Dan untuk itulah saya gunakan lagi istilah yang saya sering pakai ya. Tuhan sendiri terjun bebas. Nah, intervensi ya. Nah, di situ dikatakan sangat amat jelas ya. Ciptaan ini sebenarnya sudah ditundukkan kepada apa yang disebut kesia-siaan. Ini tentu bahasa yang bisa terkesan amat abstrak ya. Apa maksudnya kesia-siaan? Yang disebut dalam bahasa Yunani mataiotes. Nah, yang dimaksud itu chaos, peluruhan, ya, pembusukan. Ini yang sedang terjadi. Dan itu yang kita lihat dalam proses yang berlangsung ya. Bukan hanya secara material, tapi juga secara moral. Kan gitu. Jadi kalau cerita bahwa manusia punya ulah yang destruktif, itu memang sudah menandai bahwa semua telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, meskipun demikian, sangat penting kita memegang bahwa di balik semua katakanlah kerusakan ini masih ada harapan. Nah, inilah yang digarisbawahi ya di dalam bagian tadi yang sudah kita baca. Makanya disebutkan, wah, kita sedang menantikan dengan penuh pengharapan ya. Dan pengharapan, namanya pengharapan tentu belum bisa kita lihat sekarang. Itulah sebabnya kita berjalan dalam iman. Nah, berjalan dalam iman membuat kita tergantung kepada Tuhan. Karena dia yang menciptakan, dia pemiliknya. Kita mempercayakan diri kepadanya. Kita ikut dalam rombongannya. Itu istilah kita ya. Nah, jadi kalau ciptaan sendiri sudah diperbudak oleh kebinasaan, ya itu yang kita saksikan sehari-hari bukan? Ya, yang tadinya begitu indah, tiba-tiba sudah berantakan. Yang tadinya menawarkan begitu banyak tanda-tanda kehidupan, ternyata sekarang justru penuh dengan tanda-tanda kematian, gitu ya. Nah,
dalam konteks seperti itulah wajar sekali kalau Rasul Paulus kemudian menggunakan sebuah gambaran ya tentang ibu yang bersalin. Iya. Saya sangat takjub ya bahwa dia tetap menggunakan gambaran ini. Sebuah gambaran feminin yang mengingatkan pada kita. Begitulah perjuangan dari seorang perempuan ya. Ketika dia menuju persalinan, semuanya sakit. Paradoks ya seolah-olah ya Pak. Itu ya. paradoks. Sakit. Yang dia rindukan itu adalah hadirnya sebuah ciptaan baru. Ya tentu seorang bayi tentunya. Iya. Tetapi dalam proses itu ya. Kita tahu dia harus berjuang, ya. Bersakit-sakit, dan bahkan itu kadang-kadang dengan taruhan nyawa. Nah, jadi itulah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa ciptaan ini sedang menunggu saat itu, saat persalinan itu, supaya dimungkinkan adanya ciptaan baru. Tapi kita belum sampai ke saat itu. Itu akan tiba ketika anak-anak Allah sendiri disingkapkan masa depannya, yaitu yang disebut dengan kemuliaan. Jadi kemuliaan anak-anak Allah. Iya. Kita ingat di dalam Roma pasal 3, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Nah, kemuliaan ini nanti akan dipulihkan kembali. Ya. Ketika Tuhan membarui dunia ini dengan intervensi Dia ya. Untuk menyelesaikan semua ketidakberesan yang menandai dunia kita. Saya kira seperti itu tatapannya. Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta, bolehkah saya minta Pak Pendeta bisa mencerahkan sedikit saja Pak Pendeta ayat di 20, walaupun ada kaitannya nih ayat 20 sama 21 ya Pak Pendeta. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan diberdekakan dari perbudakan, kebinasan, dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Apa yang dimaksud dengan tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, Pak Pendeta? Nah, ini dia. Di situ memang kalimatnya sangat, kalau kita tidak memperhatikan betul, memang ada kaitan di ayat 21, tapi kata itu sendiri, di kalimat itu sendiri maksudnya apa ya Pak Pendeta? Nah, ini memang termasuk bagian yang cukup sulit dan bisa menimbulkan perdebatan ya. Karena di dalam bahasa Yunani tidak langsung jelas dia huruf besar atau dia huruf kecil. Kita harus memilih apa yang dimaksudkan. Kalau kita pahami ini sebagai ulah manusia, ya berarti manusia ini yang membuat ciptaan ini berantakan. Dengan kata lain menaklukkannya, kan gitu ya? Betul. Karena ciptaan tidak mungkin mau hancur sendiri oleh kehendaknya sendiri. Ya, tapi ada agen lain yang menimbulkan kebinasaan ini yang berwatak destruktif. Nah, ada dua kemungkinan. Nampaknya yang paling baik adalah ketika kita membaca ini sebagai ulah manusia. Tetapi di balik ulah manusia ini toh itu berarti Tuhan ada di balik itu semuanya. Bahwa memang ciptaan ini karena berjalan sendiri, ingin otonomi keluar dari Allah sendiri, akhirnya dia ditaklukkan oleh Allah sendiri. Berarti manusia melanggar konsekuensi dari apa yang sudah Tuhan Allah tetapkan, bahwa harusnya ciptaan itu berjalan dalam relnya Tuhan. Iya, seperti yang dalam Kejadian pasal 1, semuanya sungguh amat baik. Iya. Tapi ternyata tidak baik-baik Karena saja. sejak semula Allah yang sudah menetapkan bahwa semuanya itu ada di dalam tangan kendali Tuhan. Ya, tetapi manusia sendiri yang memilih berjalan di luar dari rel itu. Jadi desain awalnya adalah betul-betul sangat baik, sungguh amat baik. Jadi kalau sekarang akibat pilihan manusia yang keliru itu, ya kemudian semuanya rontok begitu ya. Nah, itu dalam bahasa Rasul Paulus sebutkan adalah ya memang ditaklukkan oleh manusia kepada kebinasaan, dan di balik itu tentu ada Allah juga. Maka sesungguhnya Dialah yang mengizinkan itu terjadi. Baik Pak Pendeta, ini menarik. Kita akan melihat di segmen yang kedua, setelah tadi Pak Pendeta menyampaikan tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan gambaran metafora yang menarik sekali, seperti perempuan yang dalam proses ketika dia akan bersalin, justru dia melewati berbagai macam hal yang tidak mudah, hal yang menyakitkan, bahkan juga dalam tahap-tahap tertentu bisa saja meresikokan kematian untuk melahirkan sebuah
kehidupan. Kita akan ulik itu bersama-sama selanjutnya di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat DKB Media Ministry, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik surat Roma pasal 8 ayat 19-39 dengan judul Roh Meneguhkan Harapan akan Pemulihan Ciptaan. Kita memasuki segmen yang kedua bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini Pak Pendeta. Ini menarik di ayat 23. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Ini menarik. Ternyata kita pun juga sama-sama mengeluh. Bahkan mereka yang telah menerima karunia sulung roh. Ini apa artinya Pak Pendeta? Nah, menerima karunia sulung roh, sebenarnya jangan kita pikirkan bahwa ada satu karunia yang lain lagi nih. Ini satu cara di dalam bahasa Yunani kadang-kadang mau mengatakan yang dimaksudkan karunia sulung itu adalah ya seperti buah sulung ya. Itu kan buah awal ya. Kan gitu. Iya. Nah, buah awal ini menjadi penanda yang menentukan sekali. Iya. Tentang panen dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara karunia sulung roh ya, roh itu sendiri adalah karunia awal tadi. Ya, yang telah diberikan pada kita supaya ini menjadi sebuah jaminan ya. Bahwa betul kita telah ada di dalam jaminan Allah sendiri tentang masa depan, tapi kita masih menjadi bagian dari kosmos yang rusak ini. Oleh karena itu ya, kita berada dalam situasi yang penuh dengan dilema. Ada semacam paradoks di situ. Ya. Di satu sisi kita sudah punya cicilan awalnya, kita tahu Ya. nanti semuanya akan dibarui, akan dipulihkan kembali. Tapi kita nggak bisa mengelakkan bahwa kita memang masih bagian dari kosmos yang menuju kehancuran ini. Betul. Kan ini. Ya. Makanya disitulah sangat penting kita melihat ini bahwa sama-sama semuanya menantikan pengangkatan anak-anak Allah. Kalau tadi soal kemuliaan Allah, anak-anak Allah, ini soal pengangkatan anak-anak Allah ya, yaitu pembebasan tubuh. Tentu yang dimaksudkan bahwa tubuh ya artinya keberadaan kita dalam ruang dan waktu. Itu juga akhirnya jadi dilematis. Makanya ya, itu membuat kita jadi sadar ya, mengikut Tuhan itu menjadi bagian dari umat Tuhan itu tidak membebaskan kita dari semua, ya katakanlah beban termasuk penderitaan yang sudah menjadi tanda kutip nasib kosmos gitu ya. Kita ikut di dalamnya secara penuh. Ya, tapi kita sudah punya karunia sulung tadi, yaitu roh itu sendiri. Nah, oleh karena itulah saya kira di bagian mana itu dia katakan selanjutnya ya di ayat 26 ya misalnya. Ya. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, ini dia kan. Ya. Kenapa dikatakan kelemahan kita? Ya, karena kita masih bergumul dengan diri kita sendiri tengah-tengah dunia yang sebenarnya broken ini. Nah, kita bersyukur karena roh yang merupakan karunia sulung itu
itu justru menjadi kekuatan yang terus berada bersama dengan kita. Nah, kalau kita mengingat ini, kita jadi ingat Injil Yohanes. Bahasanya memang beda, ya, apa yang digunakannya beda, tapi di Injil Yohanes kita ingat Kristus akan mengutus penolong, Parakletos, ya, atau disebut penghibur, ya, dalam TB2 disebut sebagai penolong, ya. Artinya kita nggak dibiarkan sendirian. Ada Allah sendiri, kekuatan Allah sendiri yang hadir untuk benar-benar menolong kita di dalam kelemahan kita, ya. Dan kelemahan kita, salah satu kelemahan dari manusia adalah ketika dia berhadapan dengan Allah, sebenarnya dia berhadapan dengan sebuah komunikasi yang terus-menerus terganggu. Ya kan? Siapa yang bisa berdoa tanpa interupsi? Kan gitu. Dan tanpa distraksi. Tanpa segala gangguan yang membuat kita resah dan tidak pernah sampai kepada pengalaman komunikasi yang penuh itu dengan Allah. Jadi jangan kita pernah heran, ya, orang yang tadinya spiritual tiba-tiba bisa begitu sekuler sampai ateis segala macam itu. Kalau saya tidak akan heran lagi. Memang itulah dilema kita sebagai ciptaan yang sudah mengalami miskomunikasi itu. Banyak hadangannya, ya. Banyak hadangannya. Iya. Ya, kita sendiri dibebani oleh hadangan itu. Bagaimana kita bisa sanggup secara konsisten untuk tersambung dengan Allah, itu istilahnya. Betul. Nggak mungkin sebenarnya. Ya, kita berhadapan, kita sedang berkomunikasi sama Allah yang maha semuanya, sedangkan kendala kita banyak di dalam diri kita. Banyak gitu. Jadi kita jangan, ya kalau secara aplikatif ya boleh kita jangan langsung kecewa atau ciut hati. Ya kalau ada masa-masa kering di mana kita rasa aduh kayaknya saya nggak ada keinginan sedikit pun berdoa menjadi ritual kosong gitu. Nggak seperti nggak ketemu Tuhan. Nah, itu bisa mengecilkan hati. Tapi disitulah saya kira menarik. Saya ingin mengutip pandangan dari profesor saya, Paul J. Achtermeier. Dia katakan, roh itu adalah foretaste. Ya, artinya dia semacam cicipan awal, ya. Ibarat orang mau menghadiri sebuah pesta besar nanti, meskipun pesta itu belum akan berlangsung, masih membutuhkan beberapa waktu, kepada dia sudah diizinkan untuk mencicip bagian-bagian tertentu. Ya, ya mungkin kalau dalam kehidupan sehari, kadang-kadang orang kalau mengadakan perhelatan besar kan ada apa namanya itu cicip-mencicip itu. Oh ya, ini oke. Jadi kita sudah diberikan itu. Nah, roh itu sendiri adalah cicipan awal itu. Ya, sehingga kita dimungkinkan untuk berani percaya bahwa nanti akan ada pemulihan. Dan tentu pemulihan yang paling mendasar adalah pemulihan relasi, komunikasi dengan Allah. Dan kalau kita bicara pemulihan relasi dan komunikasi dengan Allah, tidak ada pilihan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh roh. Ya, karena roh itu menyelami segala-galanya. Dia adalah bagian dari Allah sendiri, ya kalau kita pakai perspektif Trinitarian tentunya. Tapi dia juga tahu kedalaman diri kita. Bahkan ketika kita tidak tahu mau mengatakan apa kepada Allah, kadang-kadang kita pikir, wah selesai sudah. Tapi jadi, kita jangan lupa, Tuhan belum selesai dengan kita. Berarti disitulah kita tidak perlu ciut hati justru. Tidak perlu. Jadi kekeringan dan sebagainya, asal kita pegang apa yang merupakan sebuah keyakinan yang ditawarkan oleh Rasul Paulus di sini, kita bisa percaya. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Ketika kita pikir sudah selesai ini, sudah berakhir ini, dia belum selesai. Kecuali kita sendiri betul-betul menyangkal dia dan tidak memberi ruang sama sekali bagi dia. Selagi kita masih punya ruang itu, roh itu akan, bahkan ini menarik sekali apa yang dikatakan sini ya. Ya, roh itu menyampaikan permohonan kepada Allah. Jadi bukan manusia sendiri yang berbicara di sini. Ketika kita berdoa, bahkan roh itu sendiri ikut berdoa, ikut memohon bersama dengan kita untuk kita bahkan melampaui diri kita. Saya kira luar biasa itu. Makanya kita sebenarnya diajak di sini untuk melihat kembali apa arti doa.
Ya, betul. Ya, kita sangat sering melihat doa itu seperti sebuah sarana ya untuk bertemu dengan Tuhan gitu. Kita yang pegang kendalinya gitu. Seolah-olah begitu, betul, Betul nggak? betul, Ya. persis. Nah, ini Salah Rasul kaprahnya Paulus, begitu. saya hampir berpikir Rasul Paulus ini seorang mistikus. Salah kaprahnya begitu. Ya, Betul. kadang dia betul kita berdoa, tapi Betul, jangan betul. lupa Kita bukan pegang kendalinya. Allah sendiri ada di dalam doa itu Iya. yang memungkinkan itu terjadi. Ya. Dan itu sungguh menguatkan kita itu. Apapun yang kita alami itu sungguh-sungguh menguatkan kita. Ya. Jadi dalam konteks seperti itulah kita sadar. Memang kalau tanpa roh ya, seperti yang kita bisa lihat di dalam Roma pasal 1 ya, manusia itu ya tingkahnya semua muncul gitu. Karena dia tidak dikondisikan orientasi hidupnya untuk mengenal pencipta betul sebagai yang berdaulat. Nah, hanya kalau orang digerakkan oleh roh itulah, dia bisa lihat ulang hidupnya. Dia tahu siapa sesungguhnya yang harusnya menerima segala pemujaan, penyembahan yang merupakan orientasi dari hidupnya. Nah, ini kan suatu pandangan yang memang luar biasa ya, dari seorang rasul yang sudah menjalani begitu banyak hal. Dia sendiri sudah ikut menderita, dia sendiri sudah mengalami bermacam-macam situasi ya, yang tidak selalu bisa dia kendalikan. Iya. Bagaimana orang percaya kemudian diganggu oleh bermacam-macam ajaran, ada bermacam-macam intervensi. Dia tidak bisa kendalikan semuanya. Tapi dengan pandangan yang begitu matang ini, dia bisa melihat, oh rupanya kuncinya adalah karya roh yang memang sudah ada di dalam diri kita. Nah, ini ya kan luar biasa ya. Kita tidak pernah sendirian. Orang percaya itu tidak pernah sendirian. Orang percaya itu tidak pernah sendirian. Itulah sebabnya nanti salah satu ayat yang menjadi sering disebut ayat emas ya. Entah ayat emas atau ayat berlian terserah lah itu. Nah, kadang kita itu asalkan kita mampu membangun sebuah hierarki tentu. Mana yang ayat emas, mana yang bukan. Ya. Tapi ini yang populer lah saya sebut. Iya. Ayat 28 bukan? Iya. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, itu dia. Siapa dia itu? Ya tentu Allah sendiri. Bisa juga itu roh sendiri ya. Jadi ya dia hadir dalam segala sesuatu. Kan begitu ya? Ya. Bekerja dalam sesuatu demi orang-orang yang mengasihi Allah. Dan kata lain ya, memang kehadiran Allah itu meresapi seluruh hidup kita. Bahkan boleh dikatakan meresapi seluruh ciptaan. Yang memungkinkan ciptaan itu bersinergi. Nah, lihat nih, kata yang digunakan itu bekerja, turut bekerja itu sebenarnya dalam bahasa Yunani itu kata kunci sinergi. Ya, semuanya itu dipersatukan, dipertemukan sehingga ini tetap membuat kita selalu terarah kepada yang baik tadi. Tadi kan sudah jelas pilihannya ya, tengah-tengah dunia yang berantakan ini ada kekuatan-kekuatan kejahatan dan sebagainya kan itu ya. Tetapi ketika Tuhan berkarya, hadir melalui rohnya, di situ semuanya diarahkan kepada hal-hal yang justru mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mempercayakan diri kepadanya. Nah, ini kan optimismenya itu tidak dibangun atas semacam sugesti terhadap diri manusia. Tapi optimisme itu, pengharapan itu lebih tepat lagi, dibangun justru karena yakin di situ ada karya Allah. Ya, yang terus mempertemukan berbagai elemen ciptaan dan hidup ini untuk terarah kepada kebaikan. Nah, ini kita perlukan ya dalam dunia kita yang memang sangat tidak jelas ini ya. Iya. Jadi disitulah kita tetap diajak jernih untuk melihat Tuhan ternyata berkarya terus. Ya, tadi dalam doa dia berkarya, ya, dia bisa memahami ya, karena dia bisa memahami sedalam-dalamnya kita gitu. Iya. Maka dalam doa yang sudah dihidupi di luar ya diri kita, tetap saja dia hadir untuk kembali membuat kita ingat. Ada hal-hal yang dia kerjakan untuk mempertemukan semuanya sampai nanti seluruh ciptaan ini dipulihkan. Ya, sebuah proses yang terus-menerus ya.
Saya rasa itu menarik sekali kalau kita betul-betul renungkan. Bahwa Allah pun juga berproses berarti ya. Iya, bisa kita katakan begitu. Iya. Ya, hadir di dalam seluruh proses yang terjadi itu. Iya. Supaya pada akhirnya nanti, ya kalau kita kembali kepada bahasa Kejadian pasal 1 ayat 31, pada akhirnya nanti semuanya akan sungguh sangat baik. Seperti yang sudah dia desain sejak awal. Itulah luar biasanya. Jadi dia betul-betul ya orang-orang yang percaya, komunitas orang beriman, keluarga anak-anak Allah, seperti cerita kita lalu. Ya, memang masih hidup di dalam semua pergumulan tadi, tapi kepada komunitas ini, keluarga Allah ini, ada sebuah karya yang sedang dikerjakan. Seperti merajut ya berbagai hal. Ke arah yang Tuhan sudah desain. Yang Tuhan sudah desain sejak awal. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang ketiga karena masih ada ayat selanjutnya, secara khusus ini ayat 31 sampai 39 dan tentu saja relevansinya bagi kehidupan kita semua. Kita akan ulik bersama di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat YKB Media Ministry, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 8 ayat 19 sampai 39 dengan judul Roh Meneguhkan Harapan akan Pemulihan Ciptaan, dengan saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Kita memasuki segmen yang ketiga. Mari Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang ketiga, bagaimana kita bisa meyakini ini pekerjaan yang memang Allah sudah kerjakan sejak semula dia menginginkan ciptaannya itu sungguh-sungguh selamat. Ya, memang untuk itu kita memang perlu baca dengan teliti apa yang tertulis di dalam Roma pasal 29 sampai 30 ya. Di situ tadi dikatakan semuanya bersinergi ya, untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Bagi orang-orang yang memang sudah dipanggil oleh Allah ya, sesuai dengan rencananya. Kita jangan lupa kata rencananya ini. Ya. Nah, apa alasannya? Karena semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kan begitu, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini bahasa berkeluarga lagi nih. Jadi di sini ada 5 atau pancakarya Allah. Lihat, dipilih dari semula, ditentukan dari semula, dipanggil, lalu dibenarkan, kemudian dimuliakan. Lihat, ini penting rentetan ini. Nah, kata yang dipilih dari semula itu sebenarnya ini menggemakan pemahaman Ibrani ya, tentang kata mengenal, yang dalam bahasa Ibrani disebut yada. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, dia katakan, sebab aku telah mengenal dia. Ya, tentu maksudnya telah memilih.
Ya, mengenal bukan hanya sekedar pemahaman intelektual. Di sini betul-betul adalah sebuah, ya katakanlah pengenalan yang intim ya. Tuhan tahu siapa Abraham itu. Dan karena itu, di sini kata mengenal itu punya makna memilih. Jadi Tuhan sudah kenal kita semuanya ini. Ya. Ya sejak awal pun dia sudah kenal kita semuanya. Seintim-intimnya. Kan gitu. Nah, itulah yang kemudian sudah di-set sejak awal. Tuhan memang berencana untuk memulihkan segala sesuatu. Dari semula. Jadi telah dia tentukannya, itu istilahnya kan gitu. Dari semula. Nah, disitulah menjadi serupa dengan gambarnya. Lihat, ini gambar-gambar ini mau buat kita ingat lagi bahwa manusia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, pada akhirnya, bagaimana itu akan dipulihkan? Nah, desainnya itu adalah desain sang anak. Di sini dipulihkan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sehingga nanti status kita, status saudara dengan anak Allah. Kan itu ya, tadi kita mau akan mengingatkan kita kembali kepada bahasa keluarga Allah yang sudah ada di bagian sebelumnya ya. Nah, lalu mereka yang sudah ditentukan ini dipanggil. Dan itulah yang dibenarkan. Dibenarkan di sini maksudnya adalah ditempatkan dalam sebuah hubungan ya, yang kita sebutlah secara legal seperti orang yang sudah divonis tidak bersalah. Dengan kata lain, Allah mengambil inisiatif di dalam anugerahnya untuk menyelesaikan apa yang kita tidak bisa selesaikan dan apa yang tidak mungkin diselesaikan oleh dunia ini bagi pemulihan. Nah, kata kuncinya tentunya seperti yang kita sudah lihat di bagian-bagian sebelumnya, yang diharapkan itu cuma bahwa kita mengatakan ya. Itulah bahasa iman, mengatakan ya kepada karya Allah yang telah berperkasa ini untuk menuntaskan hal-hal yang belum tuntas ya terkait dengan hubungan ciptaan dan penciptanya. Nah, baru kemudian dia katakan mereka yang dibenarkannya itu juga yang dimuliakannya. Nah, kita jangan lupakan dalam bahasa-bahasa seperti ini. Sekali lagi, Paulus di sini lebih menekankan apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai a corporate point of view. Ya, dia bukan menyoroti satu orang. Dia lebih melihat totalitas ya, keseluruhannya. Ya, baik orang beriman sebagai komunitas keluarga Allah maupun ciptaan ini sebagai yang dikasihinya dan ingin dipulihkannya. Nah, disinilah kita mengerti ya bahwa perdebatan yang sangat panjang soal predestinasi dan lain-lainnya ya itu sebenarnya cukup asing ya terhadap bagian ini gitu. Ya, izinkan saya kembali belajar dari profesor saya Paul Achtermeier. Dia katakan sebenarnya yang mau dikatakan tuh ini. God knows the end to which he will bring his creation, namely redemption, and that destiny is firmly set in his purpose. Ya. Jadi kalau dibicarakan Tuhan sudah tahu dan menentukan, sebenarnya yang dia maksudkan adalah bahwa penebusan dunia ini, bagaimana dunia ini pada akhirnya itu sudah ada dalam bagian rencananya. Ya. Dengan kata lain memang Tuhan berencana untuk memulihkan dunia ini dan itu tidak tergugat. Ya, tentu itu tidak otomatis membuat semua orang akan mengatakan oke, kalau begitu no problem. Ya, apapun yang menjadi respon kita semua nanti akan selesai. Bukan itu maksudnya. Kita bicara tentang sebuah tatapan yang holistik ya. Bahwa dunia yang tadi sudah chaos itu ya, kacau itu sudah betul-betul dikuasai oleh tanda-tanda maut itu sekarang ingin dipulihkan kembali. Tentu saja melalui Kristus Yesus. Nah, inilah yang saya kira penting kita ingat ya. Jadi kalau Paulus berbicara tentang predestination, the destiny has already been set. The final redemptive transformation of reality. Jadi dalam arti itu, kata destiny ini adalah tujuan akhirnya itu. Yaitu transformasi akhir yang memulihkan segala sesuatu. Jadi Tuhan tetap adalah Tuhan yang mencintai ciptaannya. Kalau dia sudah ciptakan dari awal, sungguh sangat baik.
Ya, pencipta yang maha agung itu tentu ingin mengembalikan sangat baik ini pada akhirnya. Tentu itu bukan suatu, katakanlah, proses otomatis. Ada tahapan-tahapannya, dan kita lihat di sini ternyata itu juga penuh dengan perjuangan. Ya, nah disinilah menarik bahwa tatapan kita menjadi lebih komprehensif dan lebih luas. Kita tidak mau reduksi pandangan Paulus ini menjadi urusan keselamatan pribadi. Ya, pribadi tetap tiap-tiap orang akan menjawab ya, tapi jangan pernah lupakan itu kita jawab bersama dengan keluarga anak-anak Allah. Dan kita perluas lagi, ini kita lihat bersama dengan destiny dari seluruh ciptaan. Itu ya yang dimaksudkan di sini. Oke. Pak Pendeta, kita lihat di ayat 31 dan seterusnya ini. Ada yang menarik di ayat ini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini apa artinya ini, Pak Pendeta, di ayat ini? Terkesan apa ya? Di satu sisi memang Rasul Paulus begitu sangat mau menegaskan betapa sangat spesialnya kita, istimewanya kita, atau bisa juga bergeser maknanya pada yang lain, betapa sangat eksklusifnya kita sebagai keluarga anak Allah ini. Nah, di sini dia sebenarnya bicara soal jaminan. Oke, ada sebuah tatapan yang begitu futuristik ya, tapi sudah dimulai dari sekarang. Ya, ada sebuah proses sedang berjalan kepada pemulihan, yang pada akhirnya akan bermuara pada memuncak pada pemulihan realitas sepenuh-penuhnya. Nah, bagaimana kita bisa meyakini ini semua? Kan perlu ada semacam jaminan. Nah, jaminan adalah Allah sendiri. Kalau dikatakan Allah ada di pihak kita, ya artinya ya Allah sendiri yang sudah menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Ya, karena itulah kita dimungkinkan betul-betul yakin bahwa proses ini dengan segala naik turunnya berbagai lika-liku yang dialami ya, yang saya kira sampai sekarang belum pernah tuntas ya, karena ciptaan belum sampai pada saat pemulihan itu. Ya oke, semuanya itu bisa mengganggu kita, membuat kita ciut, bahkan bisa sampai melumpuhkan kita. Tapi di sini sangat penting kita mengingat ini adalah karya Allah, di mana kita berpartisipasi di dalamnya, kan gitu. Dan apa yang membuat kita bisa meyakini itu? Ya, Dia tidak menyayangkan putranya sendiri. Jadi ketika Allah memberikan, Dia memberikan dirinya sendiri sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Makanya di sini kita mengingat justru apa yang terjadi pada Kristus ini menjadi sebuah tanda bagi kita ya. Ya betul, Dia lalui semuanya itu, Dia mati, Dia bangkit, Dia duduk di sisi Allah. Lalu kita jangan lupa Dia melakukan permohonan, Dia mengajukan permohonan bagi kita. Kembalilah tadi bahasanya masih ke atas lagi seperti itu. Ya, seringkali kita kadang terjebak seakan-akan kita lah yang menyelesaikan semuanya ini. Kalau Paulus mengatakan tidak, ini sebenarnya adalah Allah sendiri yang sudah lakukan. Tapi Dia mengajak kita sebagai anak-anaknya, keluarganya, untuk berpartisipasi dalam karya yang dicirikan oleh cinta kasih-Nya. Kan itu intinya, ya. Dan tidak ada yang mampu menggagalkan cinta kasih ini. Ini intinya. Itu sebabnya ada keyakinan yang begitu kuat ya. Ya, kalau kita baca sampai pertengahan ayat, ya misalnya ayat 37 saya pikir ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Ya, kembali bahasanya seperti itu. Ya, kita boleh seakan-akan dikalahkan, kita boleh seakan-akan dilumpuhkan, tapi oleh karena Allah mencintai kita di dalam Yesus Kristus, maka bahkan kita adalah bahasanya yang lebih populer adalah kita lebih dari pemenang. Itu istilahnya ya. Ya, karena pemenang kapan-kapan bisa dikalahkan.
Tapi orang yang betul-betul di dalamnya Allah berkarya, oke, dia bisa seolah-olah kalah, tapi kalau dia tetap ingat siapa pemenang sesungguhnya, dia tetap akan menang. Ini sebuah tatapan yang sangat penuh pengharapan, tapi juga mengandung kekuatan untuk mendorong orang percaya terus berjalan di tengah-tengah bermacam-macam goncangan, di tengah-tengah berbagai kuasa ya, yang siap untuk memisahkan kita dari dia. Dari dia. Ya. Karena itu Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, justru itulah ya. Jadi kita ini menang bukan karena kita memang menang gitu. Itu dia. Iya. Ya. Kita ini menang karena kita dimenangkan oleh Allah. Iya. Melalui kemenangan cinta kasih-Nya. Ya. Itu, jadi cara Paulus melihat ini sungguh menarik ya. Dia tetap meletakkan semuanya pada prakarsa Allah. Ya. Karena kita tidak mampu menyelesaikan persoalan ciptaan ini. Ya. Jangankan ciptaan, persoalan diri kita sendiri pun kita tidak mampu selesaikan sendiri. Ya. Karena itu sungguh luar biasa dia mau katakan ya. Baik ciptaan, ruang dan waktu seluruhnya, apapun yang ada di dalamnya, termasuk kuasa-kuasa, itu tidak akan mampu memisahkan pencipta dari ciptaannya yang dia kasihi sepenuh-penuhnya. Kan gitu. Dan inilah yang menjadi pegangan jaminan kita untuk melangkah terus ya. Sampai Tuhan nanti yang menyelesaikan semuanya. Izinkan saya menutup ini dengan sebuah kutipan. Dan lagi-lagi ini saya pinjam dari Profesor Wagnermeier ya. God has known from the first and set us on the path of a destiny surrounded by His love. Saya pikir luar biasa ya. Jadi Tuhan tuh udah tahu dia, dan dia sudah set gitu ya. Sejak awal dia udah set sebuah jalan menuju tujuan akhir, dan semuanya itu dikelilingi oleh cinta kasih-Nya. Nah, inilah yang membesarkan hati kita, bukan? Ya, ini yang membuat kita bisa tetap yakin. Bahkan ketika kita nggak bisa berdoa, ketika kita begitu kecewa dengan berbagai hal yang terjadi di dunia kita ini, ketika kita terus-menerus mengeluh seperti seorang ibu yang sakit bersalin itu, nah, situ kita bisa yakin. Rupanya kasih-Nya yang merangkul kita itu membuat kita melangkah terus dengan sebuah harapan. Pada akhirnya nanti toh Allah akan selesaikan seluruhnya, memulihkan seluruhnya bagi kita. Jadi ini sangat membesarkan hati kita untuk melangkah pada masa kini. Itu memang masih merupakan sebuah tatapan kelak, tapi ini sudah mulai kita wujudkan dan hidupi sekarang. Ya, karena itu tadi Pak Pendeta sudah mengatakan ya, Tuhan belum selesai. Jadi mungkin kalau ada para sahabat di sini yang mungkin sedang penat, lalu kemudian rasanya kok semua jalan mentok, lalu belum lagi menyaksikan kondisi bangsa ataupun dunia seperti ini, Allah belum selesai ya. Karena itu Tuhan sungguh menjamin secara khusus, terlebih lagi ya bagi kita yang memang sudah sungguh-sungguh percaya, meletakkan harapan dan percaya kita, karena sejak awal Allah sudah menjamin bahwa Ia yang terus bekerja, Dia yang terus mengerjakan, bahwa Dia menghendaki kita maupun juga seluruh ciptaan ini ada di dalam pemulihan, dan itu Ia kerjakan dalam cinta kasih-Nya. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan ketika para sahabat boleh sungguh-sungguh diberkati ya, karena ini bukan semata-mata doktrin yang tadi sedang Pak Pendeta sampaikan ya, tetapi sungguh-sungguh kehidupan iman real yang kita alami, kita rasakan. Sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ngulik Alkitab ini. Kembali membaca baris demi baris dari warisan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan Tuhan tatapan tentang masa depan. Karya-Mu sendiri. Kau telah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Dan ternyata Tuhan, begitu banyak hal bergulir di luar kategori baik itu. Dunia kami masih diliputi oleh darah dan air mata. Begitu banyak yang belum selesai. Begitu banyak yang begitu kacau. Dan sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, tidak jarang itu turun berdampak negatif bagi kami. Namun hari ini kami belajar ya Tuhan. Di dalam semuanya itu, Engkau tidak tinggal diam. Engkau menolong kami karena Roh-Mu terus Tuhan berada dalam diri kami. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu bahkan berdoa ketika kami tidak mampu lagi berdoa. Ketika kami tidak tahu lagi mau mengatakan apa. Terima kasih ya Tuhan. Keyakinan ini semuanya membuat kami tetap berpegang teguh. Bahwa di dalam segala sesuatu semuanya bersinergi, bekerja, mendatangkan kebaikan. Bukan karena kami mampu mendatangkan itu, tapi karena Engkau sendiri yang berkarya di dalamnya. Dan keyakinan itu kami pegang Tuhan, karena Engkaulah jaminannya. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh yakin tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kiranya ini menolong kami untuk berjalan terus, menatap ke depan, mengerjakan hal-hal yang dapat kami lakukan sebagai bagian dari karya-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.